Perkenalkan, saya Diva Puspa Ahmad dengan NIM R0212411091. Saya mahasiswa program studi Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya akan membahas terkait salah satu modalitas terapi yang umum dan sering digunakan dalam mengurangi nyeri dan inflamasi pada pasien. Nah, di sini kita akan membahas terkait modalitas elektroterapi yaitu krioterapi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait bagaimana krioterapi itu, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa di sini kita akan membahas terkait apa sih itu krioterapi, apa saja jenis-jenis dari krioterapi itu dan bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya, apa saja indikasi dan kontraindikasi dalam menggunakan krioterapi itu. Kemudian, apa saja manfaat dan tujuan dalam penggunaan krioterapi tersebut. Jadi, krioterapi adalah modalitas fisioterapi yang menggunakan atau mengandalkan suhu dingin untuk menghasilkan efek terapeutik pada jaringan tubuh manusia. Nah, teman-teman, terapi ini bekerja dengan cara menurunkan suhu jaringan di dalam tubuh, memperlambat metabolisme sel di dalam tubuh, menurunkan nyeri, dan mengurangi inflamasi, terutama pada area-area cedera akut. Nah, teman-teman, kalian mau tahu tidak bagaimana sih krioterapi ini bekerja? Jadi, saat bagian tubuh kita itu terkena dingin atau diberikan efek dingin dari alat krioterapi ini, maka suhu jaringan dalam tubuh kita itu akan menurun. Sehingga penurunan inilah yang menyebabkan kecepatan hantaran saraf di dalam tubuh kita itu melambat. Otomatis apa yang bisa terjadi? Jadi ketika hantaran saraf di dalam tubuh kita itu melambat karena adanya efek dari krioterapi ini yang dingin yang menurunkan suhu jaringan, bisa menyebabkan sensasi nyeri yang kita rasakan itu berkurang. Nah, selain itu, dingin juga dapat menurunkan aktivitas metabolik sel sehingga proses peradangan menjadi lebih terkontrol. Nah, karena adanya proses peradangan yang lebih terkontrol di dalam tubuh kita menyebabkan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita itu menyempit, sehingga apa yang terjadi, dia bisa membantu dalam mengurangi pembengkakan, meminimalkan pendarahan jaringan, dan tentunya mengontrol memar yang terdapat di dalam tubuh kita atau bagian-bagian tubuh yang memar. Nah, kemudian beberapa waktu setelah pengaplikasian dari krioterapi ini atau efek dingin ini, maka tubuh kita itu mengkompensasi dingin dengan melebarkan kembali pembuluh darah atau vasodilatasi di dalam tubuh kita. Otomatis aliran darah di dalam tubuh kita itu bisa meningkat. Nah, peningkatan itu membantu dalam proses penyembuhan yang lebih cepat. Nah, selanjutnya teman-teman, apa saja manfaat atau tujuan dalam penggunaan krioterapi ini? Jadi, krioterapi ini banyak digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang pertama, dia itu berguna dalam mengurangi nyeri akut setelah cedera seperti sprain, strain, atau cedera jaringan lunak. Nah, dia juga membantu dalam mengurangi peradangan dan pembengkakan yang terjadi pada bagian-bagian tubuh kita. Nah, selanjutnya krioterapi ini juga membantu dalam mengurangi pendarahan internal setelah awal cedera akut. Kemudian dia juga membantu dalam merelaksasi otot saat otot kita itu dalam kondisi spasme atau terjadi ketegangan pada otot. Nah, selain dalam proses pengurangan nyeri dan membantu dalam proses penyembuhan, krioterapi ini juga berfungsi dalam proses kecantikan. Nah, pada bidang kecantikan ini, krioterapi biasa digunakan untuk membantu meremajakan kulit, kemudian dia juga membantu dalam merangsang kolagen di dalam tubuh dan juga membuat agar kulit kita itu tampak menjadi lebih segar.
Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih itu krioterapi, apa saja manfaatnya dan bagaimana tujuan dari penggunaan krioterapi ini, nah selanjutnya kita akan membahas terkait modalitas-modalitas apa saja yang terdapat pada krioterapi, atau apa saja jenis-jenis dari alat krioterapi ini, ada berapa dan bagaimana cara kerjanya. Nah, baik teman-teman. Jadi, krioterapi itu bukan hanya satu macam. Jadi, krioterapi itu banyak jenis-jenisnya. Yang pertama ada ice pack atau ice bag. Nah, ice pack atau ice bag ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam krioterapi. Nah, ice pack atau ice bag ini dia menggunakan kantong yang berisi es batu atau gel dingin yang ditempelkan pada area cedera. Jadi dia seperti bungkusan atau plastik yang diisi dengan es batu yang nanti ditempelkan di bagian area cedera, sehingga dia akan menimbulkan efek dingin pada bagian cedera dari tubuh kita. Nah, untuk cara kerja atau bagaimana proses mekanisme dari ice pack atau ice bag ini, dengan cara dia dengan cara suhu dingin dari es yang menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah di dalam tubuh menurunkan aliran darah lokal sehingga mengurangi pembengkakan pada area tubuh atau inflamasi dan menurunkan rasa nyeri. Jadi suhu dingin yang diperoleh oleh si ice pack atau ice bag ini menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan rasa nyeri atau nyeri di dalam tubuh kita itu dapat berkurang. Nah, pada kondisi apa saja kita bisa menggunakan ice pack atau ice bag ini sebagai modalitas terapi dalam penyembuhan cedera? Jadi ada beberapa macam kondisi yang bisa kita aplikasikan ice pack atau ice bag ini, yaitu pertama cedera akut, contohnya sprain ankle, strain ataupun contusion. Kemudian ada bengkak atau inflamasi yang baru saja terjadi. Nah, itu bisa kita gunakan ice pack atau ice bag dalam melakukan penyembuhan atau proses pengurangan nyeri pada area yang bengkak atau inflamasi yang baru itu. Kemudian ada juga bisa digunakan setelah kita beraktivitas fisik. Nah, contohnya setelah kita beraktivitas fisik yang berat, misalnya bekerja atau bersepeda. Nah, kemudian ada beberapa bagian tubuh yang nyeri. Nah, kita bisa mengaplikasikan ice pack ini atau ice bag ini dalam pengurangan nyeri, tapi dengan dosis-dosis yang tertentu. Nah, setelah kita tahu terkait apa sih itu ice pack dan bagaimana kondisi-kondisi apa yang bisa kita aplikasikan ice pack ini, nah selanjutnya kita akan membahas terkait prinsip kerja atau bagaimana cara pengaplikasian dari ice pack ini. Yang pertama, kita bisa membungkus es itu atau es batu itu dengan menggunakan plastik atau handuk tipis untuk menghindari adanya frostbite. Nah, setelah kita bungkus es batu tersebut menggunakan plastik atau handuk tersebut, kemudian tempelkan pada area cedera atau pada area bengkak dengan waktu 10-20 menit, tidak boleh terlalu lama. Kemudian setelah itu kita bisa mengulanginya setiap 2-3 jam. Nah, untuk pemakaiannya ini kita disarankan untuk menghindari pemakaian berlebihan, yaitu lebih dari 20-30 menit, karena bisa menyebabkan nanti efeknya tidak bekerja atau bisa malah menambah. Nah, selanjutnya setelah kita membahas terkait ice pack dan ice bag, kita akan membahas modalitas krioterapi. Ice message ini menggunakan bongkahan es batu atau es kecil secara langsung yang diaplikasikan langsung ke bagian kulit cedera. Nah, biasanya pengaplikasian ice message ini pada area-area yang sempit atau yang spesifik atau yang sulit dijangkau dengan benda-benda besar, misalnya di bagian area jari-jari, selaput jari,
kemudian atau area-area. Nah, untuk cara kerjanya, ice massage ini menggunakan dingin yang cepat menurunkan konduksi saraf dengan mengurangi spasme otot. Nah, sedangkan gerakan memijat itu membantu kita dalam dalam relaksasi dan menurunkan nyeri lokal. Baik, selanjutnya modalitas krioterapi selanjutnya ada cold spray atau vacuum spray. Nah, cold spray ini dia adalah alat yang dalam bentuk semprotan. Nah, semprotan inilah yang menghasilkan sensasi dingin yang cepat pada kulit. Nah, cold spray atau vacuum spray ini sering digunakan dalam teknik spray and stretch. Nah, untuk cara penggunaannya atau cara kerja dari cold spray ini yaitu spray ini menyebabkan pendinginan superficial yang sangat cepat. Jadi pendinginnya itu terjadi di bagian luar atau bagian superficial. Nah, efek pendinginan yang dihasilkan oleh cold spray ini adalah bisa dalam menurunkan spasme otot sehingga dia mempermudah stretching dan bisa menurunkan trigger point. Nah, selanjutnya pada kondisi-kondisi apa saja kita menggunakan cold spray ini atau vacuum spray. Kondisi yang dapat kita aplikasikan cold spray ini seperti adanya spasme otot akut, kemudian trigger point, nyeri pada muskuloskeletal yang lokal, dan bisa mengurangi nyeri secara cepat sebelum manipulasi atau adanya stretching. Nah, untuk cara penggunaannya bisa untuk cara penggunaannya terlebih dahulu kita mempersiapkan pasien agar area yang akan diaplikasikan spray ini dalam keadaan bersih tanpa adanya luka ataupun cedera. Kemudian semprotkan spray ini dengan jarak kurang lebih 30-45 cm dari area yang akan diaplikasikan spray ini. Kemudian arahkan spray atau semprotkan spray sepanjang arah otot yang mengalami cedera atau ketegangan otot. Kemudian setelah area yang diaplikasikan spray itu terasa dingin, maka lakukan stretching perlahan. Kemudian setelah itu hindari kontak berlebihan pada area yang sedang atau pada area yang sudah kita aplikasikan ini. Untuk apa? Untuk mengurangi adanya iritasi kulit setelah pengaplikasian cold spray ini. Selanjutnya kita akan membahas beberapa unsur-unsur penting yang ada di dalam krioterapi ini. Yang pertama ada FIDE atau fisika dasar dari krioterapi. Nah, konsep FIDE atau fisika dasar ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip fisika bekerja dalam alat krioterapi ini, yaitu bagaimana energi dingin bisa ditransfer ke dalam tubuh dan menghasilkan efek terapeutik. Nah, yang pertama yaitu ada perpindahan panas atau heat transfer. Nah, inti dari FIDE ini adalah dingin bekerja dengan cara mengambil panas dari jaringan tubuh, bukan memberikan dingin. Jadi proses dalam krioterapi ini, dalam fisika dasarnya, dia hanya mengambil jaringan panas pada bagian tubuh yang cedera tanpa memberikan dingin. Kemudian proses ini terjadi melalui konduksi, konveksi, dan evaporasi. Nah, inti dari fisika dasar atau FIDE pada krioterapi ini merupakan krioterapi bekerja karena ada perpindahan panas dari tubuh ke media dingin. Maka ini dapat menurunkan suhu jaringan yang menghasilkan perubahan fisiologis. Kita akan membahas terkait B4 atau biofisika elektro pada krioterapi. Konsep B4 atau biofisika elektro ini tetap bisa relevan karena pendinginan memengaruhi fungsi bioelektrik pada saraf dan membran sel di dalam tubuh kita. Nah, untuk yang pertama, pengaruh dingin terhadap impuls listrik saraf.
Jadi, suhu dingin yang diberikan pada area-area cedera dapat memperlambat kecepatan hantar saraf atau nerve conduction velocity. Kemudian dia dapat memperlambat kecepatan depolarisasi membran di dalam tubuh dan memperlambat aktivitas ion natrium dan kalium di dalam tubuh. Intinya, dalam biofisika elektro pada krioterapi ini bisa mengaruhi sistem listrik alami tubuh, yaitu bioelektrik, dengan cara memperlambat rangsangan atau impuls nyeri ke otak yang dapat mengurangi aktivitas ionik dan dapat menurunkan transmisi nyeri dalam tubuh. Nah, yang terakhir ada nefro atau neurofisiologi elektro pada krioterapi. Konsep nefro ini atau neurofisiologi elektro pada krioterapi membahas bagaimana dingin ini menimbulkan atau mempengaruhi sistem saraf, baik saraf sensorik maupun motorik, yang nantinya hal itulah yang menimbulkan efek klinis yang dapat mengurangi nyeri atau analgesia. Nah, selanjutnya indikasi dan kontraindikasi penggunaan krioterapi ini. Nah, yang pertama indikasi yang akan kita bahas pada krioterapi ini yaitu, krioterapi ini digunakan ketika tujuan terapi kita itu adalah untuk mengurangi nyeri, membengkakkan, dan aktivitas inflamasi, terutama pada kondisi akut dan edema atau pembengkakan. Selanjutnya kita akan membahas terkait kontraindikasi yang harus diperhatikan dalam penggunaan krioterapi ini. Pertama, ada sensitivitas berlebihan terhadap dingin. Selanjutnya ada cold hypersensitivity. Nah, pasien yang mengalami kedua kondisi ini akan mengalami rasa tidak nyaman ketika diberikan, akan mengalami rasa yang tidak nyaman secara ekstrim atau nyeri berlebihan karena terasa sangat dingin. Sekian beberapa indikasi dan kontraindikasi yang harus diperhatikan pada saat kita ingin mengaplikasikan krioterapi ini pada pasien atau pada masyarakat. Nah, selanjutnya mari kita lihat bersama-sama cara pengaplikasian salah satu modalitas dari krioterapi ini, yaitu Vacopelin spray atau cold spray pada regio cervical. Pakai sabun biasanya. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengaplikasikan Vacopelin spray ini pada regio cervical dari pasien. Nah, sebelum itu kita harus periksa kalau botol ini apakah sudah aman untuk dipakai atau tidak bocor. Nah, setelah itu kita kocok dulu botolnya sebelum dipakai. Pastikan juga area yang akan diberikan Vacopelin ini dalam keadaan bersih. Jadi tidak ada luka ataupun apa yang bisa mengakibatkan cedera. Terus selanjutnya kita beritahukan kepada pasien terkait bagaimana rasa yang akan ditimbulkan dari alat ini. Tadi Bapak, rasa yang akan ditimbulkan pada alat ini tadi seperti agak mencepat karena sangat dingin. Jadi Bapak tidak perlu kaget nanti ya Bapak. Nah, selanjutnya kita arahkan alat ini sekitar 30-45 cm dari area otot yang ingin diberikan atau area trigger point, dan kita semprotkan secara kontinu dalam waktu 2-6 detik, kemudian ulangi sampai 2-3 detik. Tadi Bapak bisa ke sana, terus kita halangi motor supaya tidak terkena sinar.